Halo, apa kabar untuk anak-anakku kelas 9? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Ida di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, sumber segala ciptaan. Engkau telah menciptakan manusia secitra denganmu. Engkau anugerahi kami martabat luhur, dan ajarilah kami untuk menghargai sesama pribadi yang memiliki martabat yang setara. Sebab Engkaulah asal, sumber, dan tujuan hidup kami sebagai ciptaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, pada semester 2 ini di bab 3 kita akan mempelajari orang beriman menghargai martabat manusia. Sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah yang secitra dengan penciptanya, memiliki keluhuran dalam hidupnya. Manusia diciptakan sungguh berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga dengan keluhuran itu hendaknya manusia menjadi subjek yang luhur dalam tatanan kehidupan. Maka dari itu, silakan anak-anakku menyimaki video pembelajaran berikut ini. Selamat jumpa anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dan mendalami materi dari bab 3, orang beriman menghargai martabat manusia. Pada bab 3 ini terdiri dari 3 subtema. Yang pertama adalah keluhuran martabat manusia, mengembangkan keadilan dan kejujuran, dan mengembangkan budaya kehidupan. Pada materi ini, nanti kita akan bersama-sama membahas mengenai tentang pengertian dari martabat, kemudian pengertian martabat manusia, pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia, contoh-contoh perendahan terhadap martabat luhur manusia, berbagai tindakan meluhurkan martabat manusia, dan meluhurkan martabat manusia berarti memuliakan Tuhan. Martabat. Apa itu martabat? Martabat adalah sifat atau keadaan layak, dihormati, atau dihargai. Jadi martabat manusia menyangkut cara kita memandang diri kita maupun cara orang lain memperlakukan kita. Cara orang lain memandang atau memperlakukan kita sangat berperan untuk menentukan harga diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Martabat manusia artinya harga diri manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang berakal budi, sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lain. Ditinjau dari martabatnya,
kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia? Di dalam masyarakat kita ada kecenderungan bahwa penghargaan terhadap seseorang bukan didasarkan pada martabatnya sebagai manusia, tetapi berdasarkan apa dan siapa orang tersebut. Ada juga sebagian masyarakat kita yang lebih menghargai orang karena kekayaannya. Ada juga dari sebagian masyarakat yang menghargai seseorang dari segi penampilan. Contoh-contoh perendahan terhadap martabat luhur manusia. Yang pertama, memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita. Memperlakukan orang lain dengan semena-mena menurut kemauan kita. Perbudakan, penindasan kaum buruh, mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja, intimidasi, penculikan, penahanan, dan sebagainya. Human trafficking. Puncak perendahan martabat manusia adalah pembunuhan, aborsi, bunuh diri, eutanasia. Apa itu perdagangan orang? Perdagangan orang adalah orang yang berada dalam kekuasaan tertentu dipaksa untuk melakukan kegiatan yang merendahkan martabat manusia guna mendatangkan keuntungan ekonomi semata. Perdagangan manusia juga diartikan sebagai sebuah kejahatan yang amat keji karena menempatkan manusia hanya sebagai alat sarana dan objek. Siapa saja pelaku perdagangan manusia? Ada orang tua atau kerabat, maklar, BNA, sindikat yang terorganisir, perusahaan angkatan laut, agen tenaga kerja, penduduk setempat, bidan, pemilik tempat penampungan, tenaga kerja, tokoh masyarakat, atau aparat pemerintah. Jenis eksploitasi antara lain ada pramunisme, prostitusi paksa, eksploitasi transit, buruh perkebunan, pramusaji, pramuniaga, buruh pabrik, konstruksi atau buruh, kawin kontrak, penjaga atau pengasuh anak, kultural dancer, jual beli bayi, pengemis, pemulung, tukang pijat, nelayan, buruh migran, konsumsi pedofil. Penyebab perdagangan manusia. Apa saja penyebabnya? Ada KDRT, kemiskinan, pendidikan rendah, dijerat hutang, pola hidup konsumtif, perceraian, kurang kasih sayang orang tua, pengaruh sinetron atau iklan di dalam media, lapangan kerja kurang, tingkat pendapatan lebih tinggi di negara lain, pembangunan yang tidak merata. Lalu bagaimana pandangan Kristiani tentang keluhuran martabat manusia? Iman Kristiani mengakui keluhuran martabat manusia. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah
terutama karena manusia dikasihi Allah secara khusus, bahkan hampir sama seperti Allah. Dalam dokumen Gaudium et Spes, artikel 12, dinyatakan, kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai tuan atas semua makhluk di dunia ini, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Maka, meluhurkan martabat manusia berarti memuliakan Allah. Perjuangan Yesus menjunjung tinggi martabat manusia. Bagaimana Yesus juga berjuang di dalam menjunjung tinggi martabat manusia? Yang pertama, Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, di kandang hewan, menunjukkan manusia itu harus dihormati, bukan dari tempat dilahirkan, melainkan dari keluhuran martabatnya. Yesus membela seorang wanita berjinah yang hendak dirajam dengan dilempari batu oleh banyak orang. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 7. Ia menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, yang juga memiliki kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga adalah Yesus menerima Zakheus apa adanya dan menghargai dia. Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Zakheus menerima dengan sukacita. Penerimaan Yesus atas diri Zakheus mendorongnya berbuat kebaikan. Tidakkah Yesus menjadi contoh bagaimana seharusnya perlakuan manusia terhadap manusia lain? Berbagai tindakan meluhurkan martabat manusia. Apa saja? Misalnya, pertama, menghargai hidup pribadi. Kita menyadari bahwa tubuh milik kita adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Maka, kewajiban setiap orang adalah memelihara diri sendiri dengan baik. Misalnya untuk memelihara tubuh, menjaga kesehatan kita dengan mandi, dengan makan dan minum yang cukup, dengan istirahat yang cukup, makanan-makanan yang bergizi. Tubuh yang kita miliki itu juga perlu kita gunakan untuk segala sesuatu yang dapat menghadirkan karya keselamatan lewat tutur kata, pikiran, kehendak, dan tindakan. Membela mereka yang teraniaya dalam pergaulan. Ini contoh yang kedua tentang tindakan meluhurkan martabat manusia. Yang ketiga adalah membantu mereka yang miskin, yang sedang mengalami musibah. Berikutnya yang keempat, bekerja sama dan berjuang bersama orang lain. Memperjuangkan keluhuran martabat manusia berarti mengupayakan agar manusia bisa hidup secara manusiawi sebagai citra Allah. Membiarkan sesama dalam penderitaan, kelaparan, kemiskinan, penindasan sama,
artinya melawan kehendak Allah. Menghargai orang lain sebagai pribadi, bukan karena yang dimilikinya. Ini contoh yang kelima tentang tindakan meluhurkan martabat manusia. Contoh yang keenam adalah bergaul dengan semua teman di sekolah, tanpa memandang kepandaiannya, suku, atau agamanya. Nah, sebagai murid-murid Yesus, dalam hidup sehari-hari, kita hendaknya belajar dari Yesus, yang selalu berpihak kepada kaum lemah dan miskin. Demikian juga dalam hidup sehari-hari, kita harus mau menerima orang lain apa adanya. Yang menjadi bahan refleksi bagi kita. Sejak awal mula, manusia memiliki martabat yang luhur. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah citra Allah. Di hadapan Allah, setiap manusia berharga dan bermartabat sama. Yesus adalah pejuang sejati dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Bagaimana dengan diri kita sebagai muridnya? Apakah kita mau menerima keberadaan orang lain apa adanya? Ataukah kita melihat kekayaannya, menilai orang karena jabatannya, menghargai orang karena popularitasnya, ataukah karena penampilannya? Marilah pada kesempatan saat ini kita bersama-sama sejenak untuk merenungkan semua itu. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita. Anak-anakku, setelah kalian menyimaki video pembelajaran tadi, silakan anak-anakku untuk mengerjakan tugas. Untuk penunjang tugas nomor 1 dan 2, anak-anakku diharapkan buka Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Pertanyaannya adalah nomor 1, jelaskan tindakan Yesus dalam meluhurkan martabat manusia berdasarkan bacaan tersebut. Kedua, berilah beberapa contoh perilaku atau tindakan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. 3. Carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Keempat, apa usaha yang dapat Anda lakukan untuk mengusahakan agar martabat manusia dapat dijunjung tinggi? Nomor 5, jelaskan bahwa setiap manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. Nah, anak-anakku, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.